Kita ini lucu, terlalu mengkhawatirkan siapa yang akan menjadi teman hidup kita, sampai kita lupa bahwa mati itu tidak membawa teman. Karena ada dua kemungkinan, nantinya kita yang dilamar atau melamar jodoh kita, atau malah kita yang dilamar sama kematian. Tahu nggak sih, ada satu penyakit yang sering banget menggerogoti hati kita, tapi itu kita kayak nggak sadar gitu. Penyakit ujub, penyakit berbangga diri pada diri sendiri. Kata Ibnul Mubarak, seseorang yang memiliki penyakit ujub, dia akan berbangga dan merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain, dan dia merasa memiliki segala hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin." Bagi Allah kerajaan yang di langit dan di bumi dan di antaranya. Maknanya apa? Nggak ada sama sekali yang bisa kita banggakan. Kalau kita lahir tidak membawa apa-apa, hanya bayi mungil yang tidak bisa apa-apa, maka kita akan pulang dalam keadaan tidak membawa apa-apa juga. Jangan sampai engkau berbangga terhadap harta yang kau kumpulkan, gelar yang sudah kamu kejar, popularitas yang kamu dapatkan. Jangan pernah bangga, teman-teman. So, jadilah seperti padi. Dia semakin berisi, tapi dia semakin... Jadi tadi aku lagi scroll TikTok, terus salah satu konten kreator muncul di FYP-ku. Dia lagi sharing tentang agama, terus aku iseng lihat komennya, dan komennya tuh ada yang kayak gini. Jadi Islam yang biasa saja, jangan terlalu fanatik. Kalau video ini muncul di FYP kamu yang komen, coba jelaskan Islam yang biasa saja tuh yang kayak gimana? Yang tahu sholat itu wajib tapi tetap ditinggalkan? Yang tahu pacaran itu haram tapi tetap dijalankan? Atau yang tahu menutup aurat itu wajib tapi tetap diabaikan? Tolong dijelaskan. Gue Ibnu Khattab sih. Jangan pernah melibatkan hatimu atas kesedihan masa lalu, atau kau tidak akan pernah siap dengan apa yang akan datang. Bang, maksud dari maksiat dalam kesendirian itu seperti apa bang? Contohnya gimana? Banyak banget yang nanya kayak gini. Ya maksudnya, dia bermaksiat ketika berada dalam keadaan sepi, di saat orang-orang tidak ada yang mampu untuk menyaksikan dan melihatnya. Dalam kesendiriannya itu, dia memiliki kesempatan yang begitu banyak untuk bermaksiat. Contoh simpelnya di dalam kamar, terus kunci pintu, terus matiin lampu. Nah, secara zohir kan gak ada yang mampu untuk melihatnya. Nah, ketika dalam kesempatan seperti itu, dia meyakini gak ada yang mampu untuk menyaksikan dia. Lalu dia menerjang semuanya. Padahal mau sesepi apapun, segelap apapun, ya Allah tetap ngelihat. Contohnya apa bang? Banyak banget ya. Simpelnya itu adalah maksiat yang gak mungkin antum lakuin di depan umum. Contoh yang paling banyak itu misalnya maaf, nonton porno atau ngehalu yang berujung dengan masturbasi atau onani. Atau bisa juga narkoba, sabu, dan masih banyak yang lainnya. Celakalah seseorang yang begitu berani mengerjakan maksiat karena merasa aman dan meyakini bahwa tidak ada satupun yang mampu untuk menyaksikan dia. Kita mungkin bisa bersembunyi dari manusia, tapi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Ternyata benar, selain tidak boleh berhenti belajar, kita juga harus belajar berhenti. Tidak ada yang namanya istilah wanita dipandang dari masa lalunya sedangkan laki-laki dipandang dari masa depannya, karena pernyataan seperti ini merupakan sebuah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, seakan-akan membatasi nilai kebaikan dari seseorang yang sudah berubah menjadi lebih baik dari masa lalunya. Di dalam Islam itu memandang rata manusia dari masa sekarang dan juga masa yang akan mendatang, karena kita sebagai manusia memiliki hak sepenuhnya untuk berubah menjadi lebih baik. Dan perihal keburukanmu di masa lalu, jadikan introspeksi bagi dirimu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik di masa sekarang dan juga masa yang akan mendatang. Begitu banyak informasi kita lihat, laki-laki berani-beraninya mukul fisik perempuan. Baik itu yang udah menikah kah, maupun yang masih pacaran. Tapi udah berani mukul, udah berani nendang, udah berani ninju. Bro, lu sadar gak sih? Lo bisa lahir atas rahim siapa? Perempuan. Dan lo bisa punya adik dan laki-laki perempuan. Pernah kebayang gak bahwa yang lo lakuin itu terjadi sama keluarga lo? Dan bagaimana rasanya? Kita laki-laki tercipta bukan jadi perusak, bukan jadi penghancur, tapi kita diciptakan sebagai pelindung. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita itu pelindung bagi perempuan. Kalau lo gak bisa jadi pelindung, kalau lo gak bisa jadi penjaga, stop jadi laki-laki. Kewajiban tidak pernah dikerjakan, maksiat jalan terus, tapi rezeki selalu lancar. Awas, hati-hati.
Itu adalah istidroj atau bisa dibilang jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Kelihatannya memang seperti nikmat, namun sebenarnya itu adalah bencana yang begitu besar. Takutlah engkau dengan semua kebaikan dan karunia Allah kepadamu di saat engkau masih bermesraan dengan maksiat, engkau masih meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena ujian dari Allah itu nggak cuman keburukan, tapi juga kebaikan. Dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih nikmat, dan yang lainnya. Buka surah ke-6 Al-An'am ayat 44. Allah katakan, maka ketika mereka melupakan semua peringatan yang sampai kepada mereka, mereka acuh, mereka bodoh amat. Nah, di saat itu Allah bukakan pintu-pintu kesenangan berupa rezeki-rezeki lancar, omset perusahaan yang begitu meningkat, dan hidup begitu nikmat. Sebagai bentuk istidroj. Itu semua tipuan. Ketika mereka sudah nyenyak dengan kesenangan-kesenangan yang fana itu, Allah siksa mereka secara tiba-tiba. Kalau di lagu itu, ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Teruntuk yang asal masuk rumah atau kamar orang. Kamu tahu gak bahwasanya Nabi SAW jangankan masuk rumah orang tanpa izin, ngintip-ngintip rumah tanpa seizin kamu, itu Nabi SAW memberikan sebuah pernyataan yang sangat-sangat keras. Yaqulu Nabi SAW, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idhnin, fahadhaftahu bil hasah, fafaqa'ta 'ainah, lam yakun 'alaika junahun." Maksud Nabi SAW kata ada seseorang yang melihat-lihat isi rumah kamu atau isi kamar kamu tanpa seizin kamu. Contoh, ngintip dari lubang kunci atau ngintip dari balik kaca. Kemudian ketika kamu melihat orang-orang semacam ini, kamu mengambil kerikil kecil atau batu kecil, kamu congkel itu matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu. Dalam artian, gak ada hukuman yang berlaku buat kamu. Inilah pentingnya Islam menjaga privasi seorang. Dalam Islam privasi itu harga mati, maka haram bagi siapapun yang melihat sesuatu yang berusaha disembunyikan oleh orang lain. Jangankan rumah atau kamar. Andai kata smartphone yang kamu pegang hari ini kamu kasih kode, terus ini berusaha dilihat sama orang lain, maka berdosalah bagi orang tersebut. Ingat, dalam Islam privasi itu harga mati, harga mati. Bahkan, sunnahnya ketika bertamu ke rumah orang, itu jangan dilihat. Dalam artian, membalikkan badan, jangan menghadap pintu. Seperti ini contohnya. Nih. Gini. Assalamualaikum. Jangan ngadep gini. Kalau kamu ngadep gini, atau kamu ngadep gini, terus kebetulan ini di sini perempuannya mungkin lagi gak pakai hijab, atau suaminya lagi telanjang mungkin, ya begitulah apapun yang terjadi dalam rumah begitu. Kamu itu jangan ngadep gini, tapi balikkan badan kamu. Ketika sudah 3 kali, terus di dalam ternyata belum ada jawaban, pulang. Oke? Nanti balik lagi. Intinya, kalau udah ngerasa intinya gitulah. Jangan maksa masuk rumah orang. Aduh ya Allah.